Salam edukatif. Video pembelajaran kali ini berkaitan materi tematik terpadu IPS kelas 5 sekolah dasar. Mengambil tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, keragaman Indonesia dan persebarannya. Yuk simak video pembelajaran berikut ini. Keragaman suku bangsa. Kepadatan penduduk itu terdiri dari penduduk yang berasal dari beragam suku bangsa, budaya, dan agama. Suku bangsa sendiri berarti sekelompok masyarakat yang hidup bersama di wilayah tertentu yang tentunya memiliki ciri khas tertentu pula. Jadi punya ciri khas tersendiri ya, yang berbeda dengan kelompok masyarakat yang lain. Mulai dari pakaian adat, rumah adat, ya, tari tradisional, makanan khas. Nah, itulah yang dinamakan ciri khas dari sekelompok masyarakat yang disebut dengan suku bangsa. Contoh persebaran suku bangsa yang ada di Indonesia. Di Pulau Sumatera ada suku Gayo, Batak Toba, Melayu, dan Rejang Lebong. Di Pulau Jawa ada suku Betawi, suku Jawa, suku Sunda, Madura, Tengger, suku Osing, dan Baduy. Di Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara ada suku Bali, suku Sasak, suku Sumbawa, Manggarai, dan Sika. Di Kalimantan ada suku Dayak, suku Bugis, suku Banjar, dan suku Bulungan. Di Pulau Sulawesi ada suku Sangihe, Talaut, suku Minahasa, suku Buol, suku Bugis, dan suku Toraja. Di Pulau Maluku ada suku Ambon, suku Lumoli, suku Naulu, suku Pugu, suku Ternate, dan suku Kau. Di Papua ada suku Aifak, suku Asmat, suku Dani, suku Biak, dan suku Mandacan. Itulah suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, agama-agama yang diakui di Indonesia, tentunya adik-adik sudah mengetahui ya, ada Islam, ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ya, ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Kenampakan alam, ya, tentunya adik-adik juga sudah tahu yang berkaitan dengan alam tanpa campur manusia atau tanpa buatan manusia. Ada dataran tinggi, pegunungan, gunung, dataran rendah, pantai, danau, laut, dan sungai. Dataran tinggi sendiri memiliki ketinggian 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Jadi kalau punya ketinggian 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut itu disebut dengan dataran tinggi. Contohnya dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dataran tinggi Muler di Kalimantan Barat. Pegunungan itu apa? Kumpulan gunung besar dan kecil yang memanjang. Contohnya
Pegunungan Jayawijaya di Papua, Pegunungan Kapur Utara di Jawa, Pegunungan Bukit Barisan di Sumatera. Gunung itu permukaan bumi yang menjulang tinggi dengan ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Contohnya Gunung Merapi, Gunung Bromo, Gunung Slamet, Gunung Rinjani, Gunung Kerinci, Gunung Arjuna yang di dekat kita ini ya. Dataran rendah. Tadi dataran tinggi sudah, sekarang dataran rendah. Dataran rendah, dataran yang luasnya memiliki ketinggian 0 hingga 200 meter di atas permukaan laut dan memiliki suhu rata-rata 23 derajat Celcius hingga 28 derajat Celcius, atau bahkan bisa lebih dari 28 derajat Celcius. Contohnya di kota Jakarta dan di kota Surabaya. Pantai itu apa? Dataran yang berbatasan langsung dengan laut. Contohnya pasti sudah tahu ya. Pantai Sanur di Bali, Pantai Bunaken di Sulawesi Utara, Pantai Balai Kambang yang ada di Malang. Ya, sudah pernah belum ke Balai Kambang? Adik-adik. Danau itu apa? Cekungan yang berisi air yang terbentuk secara alamiah. Contohnya Danau Ranau di Sumatera Selatan, Danau Towuli di Sulawesi Selatan. Danau Toba berada di mana? Sumatera Utara. Laut itu apa? Tadi pantai sudah, sekarang kita ke laut. Laut itu kumpulan air asin yang luas yang mengelilingi daratan. Contohnya Laut Jawa. Ya. Sungai itu apa? Aliran air yang berada di daratan. Contoh Sungai Barito di Banjarmasin, Kalimantan. Sungai Bone di Gorontalo, Sulawesi. Sungai Musi berada di Sumatera Selatan. Sungai Bengawan Solo berada di mana? Di Pulau Jawa. Ya. Tadi kenampakan alam sudah, kita ke kenampakan buatan. Kenampakan buatan. Contohnya ada waduk, ada pelabuhan, ada jalan dan ada jembatan. Apa itu waduk? Waduk itu tempat penampungan air yang berukuran besar yang menyerupai danau. Contohnya Waduk Jatiluhur di Jawa Barat, Waduk Sermo di Jawa Tengah, Waduk Karangkates di Jawa Timur, Waduk Silorejo juga berada di Jawa Timur. Ya, adik-adik, disimak baik-baik ya. Pelabuhan. Apa itu pelabuhan? Tempat berlabuh dan bersandarnya kapal laut. Contohnya Pelabuhan Gilimanuk di Bali, Pelabuhan Ketapang di Jawa Timur. Ya, ini pelabuhan. Tadi pantai sudah, laut sudah. Nah, sekarang kenampakan buatannya adalah berupa pelabuhan. Jalan dan jembatan. Ini dibuat oleh manusia, tujuannya untuk memudahkan aktivitas atau kegiatan sehari-hari manusia. Ya.
Kalau jalan tujuannya untuk menghubungkan satu wilayah dengan wilayah yang lain di daratan. Kalau jembatan yang menghubungkan satu wilayah dengan wilayah yang lain yang dipisahkan oleh perairan, baik sungai ya. Itu yang disebut dengan jembatan. Nah, secara astronomis Indonesia itu memiliki iklim apa adik-adik? Tropis ya, yang memiliki curah hujan tinggi dan sinar matahari sepanjang tahun. Jadi kita terus disinari oleh matahari. Nah, karena kita beriklim tropis, maka dari itu kita punya dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Dan musim-musim yang ada di Indonesia ini dipengaruhi oleh dua angin muson, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Apa itu angin muson barat? Angin yang bertiup dari benua Asia ke benua Australia. Nah, angin muson barat ini yang membawa musim kemarau. Nah, berbeda dengan angin muson timur. Angin muson timur, angin yang bertiup dari benua Australia ke benua Asia yang membawa musim penghujan. Ya, adik-adik ya. Nah, tadi angin muson sudah, musim sudah. Nah, sekarang kita ke persebaran flora dan fauna di Indonesia. Ada 3 ya corak, yaitu corak Asiatis yang berada di Indonesia bagian barat, corak peralihan berada di Indonesia tengah, dan corak Australis berada di Indonesia timur. Ya. Corak Asiatis yang berada di Indonesia barat, bagian barat. Contoh floranya adalah hutan hujan tropis. Nah, faunanya ada orangutan, gajah Sumatera, harimau Sumatera, badak bercula 1. Kalau corak peralihan yang berada di Indonesia tengah, contoh floranya adalah stepa, sabana, ya, hutan pantai, hutan pegunungan, hutan cemara. Faunanya ada tapir, terenggiling, anoa yang seperti ada di gambar itu, lalu komodo. Ya. Corak Australis berada di Indonesia bagian timur. Contoh floranya hutan rimba tropis. Faunanya ada cendrawasih, merak, kakak tua raja, dan kasuari. Nah, itu kakak tua raja yang ada di atas ini yang hitam, dan yang di bawah itu adalah cendrawasih. Ya, seperti ada di gambar. Nah, kita ke garis Wallace dan garis Weber. Apa itu garis Wallace? Garis yang membagi flora dan fauna bercorak Asiatis dan peralihan. Nah, seperti halnya ini ya. Ini adalah garis Wallace yang membagi fauna atau flora Asiatis dan flora fauna peralihan. Garis Weber, apa itu garis Weber? Garis yang membagi flora dan fauna peralihan dan flora fauna Australis. Ini garis Weber, ini garis Wallace. Ya. Itu pembelajaran dari Bapak, semoga bermanfaat dan mudah dimengerti, dipahami. Selamat belajar adik-adik, sukses selalu, terima kasih.
Jangan lupa untuk klik like, subscribe, and lonceng untuk video pembelajaran selanjutnya.